Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Suara Burung Kondang. Kali ini aku ingin membagikan tips dan caranya ya untuk beternak kenari yang benar. Karena apa? Bagi pemula itu belum tahu ya, mengetahui tata cara beternak kenari yang benar. Kali ini aku ingin membagikan tips dan caranya saya pribadi untuk beternak kenari. Alhamdulillah selama ini aku beternak kenari itu alhamdulillah berhasil semua ya. Entah itu dari telur 4 sampai 6 itu menetas semua, alhamdulillah. Tapi kali ini aku ingin membagikan pada teman-teman ya, gimana caranya beternak kenari dengan benar dan menghasilkan yang maksimal mungkin. Tapi teman-teman jangan lupa ya, subscribe channelku dan share sebanyak mungkin ya. Karena apa? Untuk saya menambah semangat ya untuk membagikan tip-tip caranya beternak kenari bagi pemula. Ya, kali ini aku ingin membagikan tipnya itu harus diketahui bagi pemula itu. Yang pertama ya, yang satu itu memastikan burungnya itu sudah benar-benar jantan dan betina. Karena apa? Kebanyakan bagi pemula itu belum tahu entah itu jenisnya betina dan jantan. Setelah jadikan satu disangkar, itu tidak mau jodoh. Karena apa? Belum mengetahui itu jenisnya, entah itu laki-laki atau perempuan, nah, gitu. Karena kebanyakan bagi pemula itu belum tahu. Nah, itu pastikan dulu untuk teman-teman dimulai untuk beternak kenari itu harus dipastikan jenis kelaminnya. Yang kedua, faktor umur ya, umur dari burung kenari tersebut. Karena apa? Kurangnya dalam segi umur itu mempengaruhi penjodohan. Karena penjodohan itu harus sudah dewasa ya, udah cukup umurnya ya, sekitar umur kurang lebih 1 tahun ya, untuk memulai beternak kenari. Karena apa? Umur itu sangat mempengaruhi di dalam beternak kenari. Apa pengaruhnya? Pertama itu adalah kualitas telur dan kuantitas telur. Karena apa? Burung kenari yang masih muda itu kualitasnya kurang bagus ya untuk beternak kenari. Karena apa? Masih muda, terlalu muda itu kurang bagus ya untuk breeding burung kenari. Karena apa? Terlalu muda itu masih labil ya, masih labil untuk beternak kenari. Tetapi jangan lupa, jangan terlalu tua untuk beternak kenari. Karena apa? Kalau terlalu tua itu kuantitasnya berkurang. Biasanya bisa telur ya, menelur 6 butir itu nanti bisa turun 3 butir kan. Caranya kurang maksimal ya. Itu harus disortir, benar-benar harus disortir. Karena apa? Umur itu pengaruh di dalam breeding. Teman-teman harus menentukan, memilih usia burung kenari yang tepat. Yang ketiga itu adalah sudah biraikah burung kenari tersebut. Karena apa? Terlalu sulit ya bila mana burung kenari belum birahi. Karena apa? Nanti di waktu burung 2 ini dijadikan satu itu nanti cuma lihat, tapi nggak apa-apa, nggak masalah tapi agak lama ya untuk jodoh itu agak lama kalau tidak dan belum birahi. Karena apa? Birahi itu untuk mempercepat. Dan fungsinya birahi itu apa sih teman-teman? Karena burung birahi itu menandakan burung kenari itu sudah siap untuk produktif ya. Karena apa? Di faktor umur itu pengaruh ya untuk birahi itu. Birahi itu faktornya itu sangat banyak sekali. Satu,
karena umur ya, umur birahi itu pasti itu umur. Yang kedua itu segi pakan, karena pakan itu mempengaruhi birahi burung kenari. Jadi teman-teman harus memperhatikan hal tersebut untuk masalah birahi burung kenari. Yang keempat itu adalah harus menjaga ya, harus menjaga tempat burung kenari dengan aman. Yang dimaksud tempat burung yang aman itu gimana sih teman-teman? Yang satu itu terhindar dari hewan predator seperti tikus, semut, entah itu tikus ya. Karena apa? Banyak sekali teman-teman bagi pemula ya tidak tahu di waktu menaruh atau itu kandangnya itu beternak itu ada predator, entah itu hewan yang lain seperti semut, kucing itu, tikus. Itu harus diperhatikan ya teman-teman. Soalnya apa? Di waktu breeding itu harus suasananya itu harus nyaman. Karena apa? Kenyamanan itu adalah yang segalanya ya bagi burung kenari beternak ya. Dan yang selanjutnya itu ke tahap kebersihan ya, kebersihan kandang. Tapi jangan lupa kandang itu harus bersih ya teman-teman. Karena apa? Pengaruh itu adalah juga di kebersihan untuk mengundang dari segi predator, entah itu semut, entah itu tikus. Itu sangat berpengaruh di dalam kebersihan. Karena apa? Semut akan datang di kandang kita itu karena satu ya, kurang bersih dalam segi sisa-sisa makanan. Itu si semut itu sangat suka ya untuk mencari makan di kandang kita tersebut. Karena apa? Semut juga butuh makanan ya, makanannya itu dari segi-segi sisa-sisa makanan burung kenari, entah itu dari segi yang lain. Kita harus ekstra untuk menjaga kebersihan, karena kebersihan itu adalah kunci sukses dari beternak kenari. Ini burung saya yang mau saya jodohkan. Bentar. Ini teman-teman, burungku ini jenis jantan. Ini alhamdulillah sudah birahi, jantan warna oranye ya, warna oranye. Dan nanti akan aku jodohkan ya, semoga aja mau jodoh. Ini saya bawa ke sana dulu ya. Ini teman-teman, burung kenari saya ya. Yang kanan itu jenis kelaminnya jantan, yang kiri betina. Dan ini saya mencoba ya untuk menjadikan satu di tempat kandang kotaknya itu ya. Semoga aja ini sudah bisa jodoh. Hai teman-teman, ini adalah burung kenari saya ya. Di belakang saya ini yang saya mau jodohkan. Ini di belakang saya ini. Semoga aja burung kenarinya sudah jodoh ya. Semoga aja. Ini saya ingin menjadikan satu di kandang kotak. Karena apa? Saya beternaknya itu di kandang kotak. Bila teman-teman ingin tahu caranya dan tipnya kandang kotak untuk beternak, simak di video sebelumnya ya. Karena apa? Di video sebelumnya sudah saya share dan saya sudah membuat videonya untuk beternak kenari di kandang kotak ya. Nanti juga bisa melihat di sini ya, di atas nanti beternak di kandang kotak ya.
Sini ya, nanti sampean bisa melihatnya. Kali ini saya ingin menjadikan satu ya, simak ya, semoga aja jodoh. Bentar, saya taruh sini dulu ya. Bentar, teman-teman. Kita pantau dulu ya, gimana si burungnya itu bisa berhubungan supaya mendapatkan telur yang kita impikan ya teman-teman. Kita pantau dulu dari sini, semoga aja. Kalau enggak, sini aja enggak apa-apa sih. Bentar ya, kita pantau aja ya teman-teman. Bila mana burung kenari kita sudah dijadikan satu, kita wajib untuk memantau ya teman-teman. Karena apa? Ada burung yang sangat agresif kepada pasangannya. Karena apa? Bila terlalu agresif, nanti burung kita akan mati ya. Kan jadinya nanti malah beli lagi untuk beli indukannya ya, karena agresif dari si jantannya tersebut. Kita pantau ya teman-teman, dari kejauhan gerak-geriknya satu pasangan ini gimana, agresif atau tidak. Bila tidak ada agresif di sangkar tersebut, jadi aman teman-teman untuk beternak selanjutnya, di tahap selanjutnya ya teman-teman. Karena apa? Di tahap penjodohan itu membutuhkan 3 sampai 4 hari untuk bisa menghasilkan telur pertama. Kalau saya pribadi 4 hari sih, 4 hari bisa telur pertama itu 4 hari sudah bertelur. Tapi ada juga yang lebih lama. Karena apa? Dalam segi satu penjodohannya, dalam segi pasangannya itu kurang cocok ya. Karena apa? Burung kenari juga pemilih untuk mencari pasangannya. Tapi semoga aja punya saya ini 4 hari sudah bertelur ya, saya pastikan begitu ya. Jangan lupa ya subscribe dulu. Setelah itu kita berikan tempat yang nyaman, dan semoga aja menghasilkan telur yang maksimal yang kita inginkan ya teman-teman. Ya sudah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania.